Kita ngomong ASEAN All-Star seolah-olah tim impian, padahal jujur aja, ini tim dadakan bukan hasil latihan. Pemain dari berbagai negeri belum tentu nyambung di lapangan, dan lu mau kasih J.I.Jes jadi nahkoda kapal tanpa tujuan. Halo guys, jumpa lagi guys. Ini ada hal yang menarik nih guys ya. Sebentar lagi tanggal 28 ASEAN All-Star akan berhadapan dengan MU, Manchester United ya. Dan di sini ya ada panditnya Malaysia ya, ingin J.I.Jes kapten timnas kita itu jadi kapten di All-Star ya, di ASEAN All-Star ini. Kalau menurut saya itu kan mengada-ngada ya. Dan saya rasa ya kalau I.Jes ya, si I.Jes ini nggak bakal mau ya. Kalau kayak dia menganggap itu pertandingan melawan MU itu sekedar mainan saja ya kan. Karena selama ini dia sudah sering bertemu dengan tim-tim besar gitu. Jadi nggak penting-penting banget kalau menurut saya ya. Kalau I.Jesnya ditanya, saya rasa nggak bakal mau. Ya kan, ngapain gitu loh. Lagian kan apa ya guys ya, I.Jes ini kan pemain utama kita gitu loh. Ngapain juga ditaruh-taruh di All-Star ASEAN All-Star itu apa sih itu? Iya kan? Itu hanya momen sesaat saja ya kan. Saat apa namanya nanti lawan MU itu kan cuman sebatas itu, selesai ya sudah. Gak ada apa-apanya lagi kan, gak ada gunanya lagi nanti. Apa keuntungannya buat kita coba? Gak ada keuntungannya buat kita ya kan. Itu hanya sesaat aja itu pertandingan itu. Selesai ya sudah. Beda dengan timnas kita sekarang ini sedang fokus untuk Piala Dunia. Iya kan. Juni nanti ntar lagi sudah akan ketemu dengan Cina, dengan Jepang, ya kan. Jadi kalau saya ditanya, saya nggak bakal setuju lah. Dan lagian saya yakin itu si J.I.Jes ya nggak bakal mau. Ya kan. Dan untuk lebih jelasnya guys, kita lihat dulu ya perkataan dari panditnya Malaysia ini ya. Dan nanti kita lihat juga guys beberapa tanggapan dari fansnya Indonesia ya. Setiap negara ASEAN hanya satu pemain saja. Baik. Okey. Kita mula dengan penjaga gol, Faiz. Penjaga gol kita bawa daripada Timor Leste. Yes. Penjaga gol yang mempunyai caps terbanyak untuk Timor Leste, Junildo. Yes. Okay. Centre back pertama kita nak bariskan daripada Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kapten dia? Yang juga sekarang ni kapten Venezia ni sekarang ni. J.I.Jes. J Noah. J Noah Izzes. Yang kedua, kita ada juga daripada Singapura. Sebenarnya daripada Singapura ni, ketika kita melakukan research ni ada dua nama, Kish. Tetapi saya akan lebih cenderung kepada Irfan Fandi, pemain daripada Port FC yang mempunyai 40 lebih caps bersama dengan Singapura. Left centre back kita akan ke Filipina untuk pemain yang akan berhadapan dengan pasukan daripada Timur Tengah di quarter final ACL nanti bersama-sama dengan Buriram Al-Ahli. Bersama-sama dengan Buriram United, Jefferson Tabinas. Timnas Indonesia nggak ikut gabung ke ASEAN All-Star buat lawan Manchester United. Indonesia tuh sekarang bukan lagi tim penggembira di Asia Tenggara. Itu lagi jadi tulang punggung ASEAN buat ke Piala Dunia. Iya, betul. Nanti kita bakalan lawan China dan 10 Juni kita bakal lawan Jepang. Ini bukan uji coba, ini laga hidup mati buat lolos ke ronde berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi ya wajar banget kalau PSSI nggak mau buang-buang energi buat uji coba yang nggak urgent. Klik link di bio gua kalau kalian mau nonton aksinya. Tom Hayes, Sandy Walsh, Marcelino dan kawan-kawan gak bakalan masuk dalam skuadnya Kim Sang-sik. Main buat ASEAN All-Star buat lawan MU itu emang seru, tapi lebih penting lagi ngebawa bendera merah putih ke panggung dunia, ya nggak sih? Media Malaysia ingin Kevin Dix dan J.I.Jes bermain di Asia Challenge League ya, melawan Manchester United. Tapi kalau dipikir jauh dari Italia ke Kuala Lumpur. Sedangkan kalau dipikir juga J.I.Jes udah pernah melawan tim-tim besar. Kevin Dix pernah melawan Chelsea. Jadi ngapain lagi main fun football di Kuala Lumpur gitu. Jadi ya buang-buang waktu, lebih baik fokus ke Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia yang akan main nanti. Hah? J.I.Jes jadi kapten di ASEAN All-Star?
Halo guys, jadi tanggal 28 Mei nanti Manchester United akan melawan ASEAN All-Star di Bukit Jalil, Malaysia. Dan ada beberapa pundit dan media sosial lainnya sudah mengabarkan minta Jaises jadi kapten di ASEAN All-Star. Kalau gue yang main gimana? Jaises di ASEAN All-Star. Karena biar Jaises fokus di pertandingan timnas Indonesia bulan Juni nanti. Mirip ya dia ini ya. Mirip Ijaz. Dan tanggal 10 Juni biar fokus, tapi tenang kok. Untuk ASEAN All-Star dari Indonesia sudah ada perwakilan Asnawi dan Ferrari, jadi kalian gak perlu khawatir. JICS tetap fokus di Serie A Venezia dan di timnas Indonesia. Kapten bukan sembarang kapten. JICS jadi kapten ASEAN All-Star itu kayak nyuruh singa jagain kandang ayam. Pengamat Malaysia, Kes Sundaresan bilang, JICS layak jadi kapten ASEAN All-Star. Kalau gua bilang, IJS itu pilar, bukan pengganti. Dia pondasi masa depan, bukan tempelan turnamen sehari. Kita ngomong ASEAN All-Star seolah-olah tim impian, padahal jujur aja, ini tim dadakan bukan hasil latihan. Pemain dari berbagai negeri belum tentu nyambung di lapangan, dan lu mau kasih JICS jadi nahkoda kapal tanpa tujuan. JICS terlalu berkelas untuk ditarik ke dalam parade selebrasi yang lebih banyak soal gengsi daripada prestasi. Dia itu jenderal bukan penjaga pos sementara. Kalau lo paksa dia mimpin, malah bisa bikin auranya meredup dan percuma. Kayak Sundaresan, lu bilang ASEAN All-Star butuh back kelas dunia. Tapi gua bilang ASEAN All-Star bukan cuma butuh tembok, tapi butuh jiwa. IJS punya itu semua. Makanya sayang kalau dipakai buat proyek pamer belaka. Lo mau dia pimpin tim yang bahkan belum kenal satu sama lain, yang bahasanya aja beda-beda, apalagi visi mainnya. Jangan samain tim nasional dengan tim dadakan. IJS itu bukan figuran buat laga hiburan. Dia datang ke Asia bukan untuk turun pangkat, tapi bawa standar tinggi dari sepak bola yang padat. Biar aja dia fokus bawa Garuda ke level dunia, bukan sibuk jadi kapten di laga penuh euforia tanpa makna. Kes, lo pundit, lo harusnya lebih ngerti. Jangan korbankan bakat murni buat ide yang cuma trending sesaat di TV. Kalau mau ASEAN All-Star bersinar, bangun sistemnya dulu. Jangan cuma panggil bintang dan berharap mereka paham taktik dalam seminggu. JICS itu bukan pilihan darurat, dia bukan toko pengganti, dia itu protagonis sejati. Biarkan dia bersinar untuk merah putih, bukan sekedar jadi nama besar di parade yang gak ada arti. Itu guys ya, sudah sama-sama dengar tadi pendapat terakhir nih ya dari abang-abang kita ini. Mantap kalau menurut saya ya, apa yang dikatakan dia tadi itu ya, apa gunanya gitu, nggak ada gunanya juga ya kan. Itu pertandingan memang gak ada artinya, buat apa gitu kan. Kita sekarang ini fokus lagi Piala Dunia ya kan. Datang ada ide pemikiran supaya IJS jadi kapten di ASEAN All-Star. Apa ini? Ya kan? Ya oke lah dia punya pemikiran seperti itu, tapi seperti yang dibilang abang ini tadi, seharusnya kalau sebagai pandit ngerti ya kan. Jangan hanya keinginan sesaat supaya All-Star ini, ASEAN All-Star ini terlihat mentereng gitu kan, baru mainnya di mana, di Kuala Lumpur di Malaysia gitu. Jadi supaya berkelihatan bagus gitu, hebat gitu. Ya nggak gitu. Ya kan. JICS ini bukan kaleng-kaleng, bukan ecek-ecek. Lagian nggak bakal mau juga kalau saya rasa. Kalau ditanya si IJS itu nggak bakal mau. Dia sudah sering kok ngadepin tim-tim besar. Ya kan. Pikir dia apalah MU ini katanya kan. Ya kan teman-teman, gimana menurut teman-teman? Kalau saya ditanya saya nggak setuju, ya nggak ada gunanya juga, buat apa gitu loh. Toh seperti yang saya bilang tadi, itu pertandingan ya kan lawan MU itu ya setelah itu aja rame, tapi selesainya ya sudah lupa orang. Tapi kalau Piala Dunia buat timnas kita Indonesia, kalau sampai kita lolos kan luar biasa ini. Ini bukan main-main ya kan, Piala Dunia. Kapten sekelas JICS suruh ketemu MU ini yang benar aja. Suruh gabung sama tim dadakan, ya kan? Selesai bertanding bubar. Apa yang didapat? Kan nggak ada. Gimana menurut teman-teman nih? Kasih komentar ya. Dan sampai di sini dulu teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.